Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukri SH.MH. Yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Usman SH.MH. Yang terhormat para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang terhormat Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan yang terhormat seluruh pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada hari ini, Kamis 16 Januari tahun 2025, dalam acara pembukaan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tahun 2025. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka bersama kegiatan ini dengan mengucap kalimah basmalah. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mars PTA Kaltara. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita doa bersama. Dan doa ini akan dipimpin oleh Bapak Hamran BSAD, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuka doa ini dengan bersama-sama membaca umur kita surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih. Tuhan yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, dan atas kasih dan sayang sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat kerja daerah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan ini ya Allah menjadi nilai-nilai ibadah hanya kepada-Mu. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami kegiatan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Hadid, Engkau Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkan kepada kami jalan yang salah itu adalah salah, dan berikanlah kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berilah kepada kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan dan berkah rezeki yang Engkau titipkan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirlah kehidupan kami dengan penuh kebajikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah hanya kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu laporan panitia oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang kita hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Pak Hakim Tinggi yang kami hormati, Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, rekan-rekan panitera dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Ibu para pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari kita dapat berkumpul bersama di ruangan Command Center Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dalam rangkaian kita menyelenggarakan rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ketua dan hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat penyelenggaraan rapat kerja daerah pada hari ini. Yang pertama, peserta adalah pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara,
para hakim tinggi dan seluruh pejabat, struktur dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Yang kedua, ketua, wakil ketua, panitia dan sekretaris Pengadilan Agama sewilayah PPA Kalimantan Utara. Waktu dan tempat rapat kerja daerah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara diselenggarakan selama 3 hari dari tanggal 15 sampai dengan 17 Januari 2025 dan insya Allah akan dipadatkan hari ini tanggal 16 Januari 2025 dengan bertempat di ruangan Conference Center Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Tema kegiatan adalah sesuai dengan program Presiden Badilab, optimalisasi perkara melalui ekot dan sinkronisasi program kerja Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dengan program kerja Pengadilan Agama sewilayah PPA Kalimantan Utara. Yang keempat, rangkaian acara rapat kerja daerah. Yang pertama, penandatanganan fakta integritas, perjanjian kinerja dan komitmen bersama. Yang kedua, pembahasan materi rapat kerja daerah. A. Bidang teknis jusisia dan kepaniteraan dengan program prioritas optimalisasi perkara melalui ekot. Yang kedua, bidang kesekretariatan dengan program prioritas sinkronisasi program kerja PPA Kalimantan Utara dengan program kerja Pengadilan Agama sewilayah PPA Kalimantan Utara. Dan yang ketiga, hal-hal yang menjadi prioritas dalam inventaris masalah. Kemudian yang kelima, biaya akomodasi, transportasi dan uang harian para peserta dari Pengadilan Agama dibebankan pada dipa satker masing-masing. Kemudian biaya konsumsi selama kegiatan pada hari ini insya Allah melalui infak karyawan dan peserta rakerda pada hari ini. Bapak Ketua dan hadirin sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara yang memberikan sambutan sekaligus membuka rapat kerja daerah dengan resmi. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sukri SHMH, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak-Bapak Hakim Tinggi, Panitra, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati para ketua, para wakil ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, yang saya hormati para sekretaris, para panitra Pengadilan Agama sewilayah Kalimantan Utara, yang saya hormati para pejabat struktural fungsional Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk kita
silaturahim dalam rangka rapat kerja Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara dan Pengadilan Agama sewilayah yang alhamdulillah kita masih dapat menggunakan fasilitas seadanya ini ya, tapi insya Allah tidak mengurangi substansi yang hendak kita capai. Insya Allah mudah-mudahan rapat ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses menghasilkan rumusan-rumusan yang nantinya menjadi pedoman bagi kita semua, khususnya di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya ucapkan selamat datang ya di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Bapak Ibu dari wilayah Kaltara, dari wilayah Nunukan, ya dengan mengarungi ya lautan dan menyusuri sungai-sungai Kayan, akhirnya sampai juga di tempat ini dengan selamat. Mudah-mudahan semua itu dinilai oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Khusus dari mana ini, Nunukan ya, ya cukup jauh, tapi tidak apalah. Semua kalau kita niatkan dengan baik, insya Allah seperti yang kita inginkan, semua itu akan dinilai sebagai amal ibadah kita. Karena bagi kita sebagai umat Islam tidak ada artinya kalau tidak kita niatkan semata untuk mendekatkan diri lillahi ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rencana raker ini munculnya setelah kami di PTA Kalimantan Utara ini mengadakan rapat evaluasi akhir tahun. Ya, seperti biasa setiap rapat akhir tahun kita mencoba mengevaluasi kegiatan-kegiatan masa lalu atau selama tahun berjalan atau tahun yang sudah berjalan, lalu kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang, apa-apa yang akan kita kerjakan nantinya. Dari rapat evaluasi itu kemudian muncul temuan-temuan pengalaman tahun-tahun berjalan sebelumnya, bahwa kita itu ada hal-hal yang perlu kita sinkronisasi. Kadang-kadang kita membuat rencana kegiatan ke daerah, tapi di daerah juga punya rencana-rencana lain. Oleh karena itu lalu terpikirkan, kalau begitu kita di awal tahun ini perlu mengadakan rapat kerja ya, untuk mengkoordinasikan semuanya sehingga program-program kita itu tidak berbenturan. Paling tidak ada usaha yang seperti itu, sehingga semuanya dapat berjalan lancar. Di bawah juga bisa melaksanakan programnya dengan baik, dan di PTA juga begitu, tidak ada kendala. Cuma meskipun begitu, saya membayangkan juga kadang-kadang kita sudah merencanakan, kita mensinkronisasikan dengan program-program yang di bawah, tapi kadang-kadang yang di atas punya rencana lain. Tapi itu tidak apalah, paling tidak di bawah ini sudah kita mengantisipasi sedemikian rupa. Kalau begitu nanti hal-hal yang bersifat resistensi seperti itu kita nanti adakan evaluasi atau pergeseran. Namun kalau berbenturan itu di intern kita di lingkungan pengadilan tinggi ini akan menambah lebih rumit lagi. Bapak Ibu sekalian, di samping itu hasil evaluasi itu muncul juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Badan Peradilan Agama, Badilak dalam hal ini. Kita sama-sama tahu bahwa Badilak itu mempunyai
program untuk tahun 2025 ini terkait dengan ikut meminta atau menuntut kita untuk memaksimalkan gitu. Oleh karena itu kami PTA Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara ini lalu memandang perlu untuk mengumpulkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian sehingga kita mencari solusi yang tepat untuk mengoptimal itu jalan-jalan seperti apa atau cara-cara seperti apa yang dapat kita lakukan, karena sepanjang yang saya dengar kenyataan yang ada di masyarakat kita, tidak semuanya masyarakat kita itu khususnya ya pencari keadilan ke pengadilan agama itu tidak atau mempunyai akun ya bahkan HP pun kadang-kadang nggak punya. Itu kita cari solusi gimana caranya. Tentunya nanti Bapak Ibu masing-masing kan punya ide-ide ya. Ide-ide itu nanti kita rumuskan dalam suatu hasil rumusan laker yang kedepannya kita jadikan rumusan. Dan jangan lupa juga nanti rumusan itu saya inginkan ada semacam klausulnya ya. Jadi kalau nanti ditemukan hal-hal yang harus dirubah ya akan ditinjau kembali ya, ulang seperti itu. Itu untuk mengantisipasi hal-hal yang perubahan kebijakan badilag dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, di raker ini sudah kita maklumi bersama di layar itu bahwa ada dua hal yang ingin kita rapatkan dalam rapat kerja ini, yaitu yang pertama terkait optimalisasi perkara melalui ikut dan sinkronisasi program kerja tahun 2025. Namun demikian, hendaknya kita nanti jika ada waktu tidak terbatas kepada dua hal itu. Kalau ada waktu ya coba ada persoalan-persoalan yang dipandang urgen ya, penting untuk kita bicarakan bersama dan kita integrasikan kepada hasil rumusan itu. Nanti rumusan itu jangan buat jelimet ya, nanti dibuat aja bidang kemitraan 1, 2, 3, bidang kesetriatan 1, 2, 3, lalu kita nanti karena itu merupakan hasil raker yang disepakati bersama, kita tanda tangan oleh semua peserta ini ya, terutama khususnya tim perumusnya ya, dirumuskan oleh siapa, itu sebagai bentuk hasil rapat kerja. Karena saya menginginkan memulai rapat kerja itu bukan hanya sekedar sambutan-sambutan, tapi ada hasil lah ya, ada hasil. Makanya dengan keterbatasan waktu kita batasi dua hal ya, dua topik ini, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk kita masukkan rumusan yang lain jika memungkinkan. Dan nanti mungkin sore ya atau siang kita sudah bisa merumuskan hasilnya itu. Nanti tim perumusnya silakan nanti bentuk sendiri ya, usahakan karena ini sudah di daerah semuanya diusahakan terlibat dalam tim itulah ya, mudah-mudahan bisa. Bapak Ibu sekalian, jadi semua ini kita lakukan untuk menyamakan langkah kita ya terkait dengan anggaran kita, terkait dengan kebijakan badilag, bahkan mungkin kebijakannya Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti terkait dengan program itu lakukan penjadwalan program kegiatan dengan baik ya, termasuk juga hal-hal yang bukan di luar kedinasan seperti PTWP ya, itu jangan sampai nanti kita mengadakan PTWP tapi di daerah sudah ada program yang tidak bisa dihindari, katakanlah gitu. Oleh karena itu nanti disinkronkan hal-hal yang seperti itu ya.
Jadi dari tim apa namanya PTWP ya, apa namanya, pengurus PTWP juga ikut bersuara. Saya pikir mungkin ketua dan ketua wakil atau siapa ini ada yang jadi ini ya, bahkan hakim tinggi ketua PTWP daerah sudah ada di sini. Nanti bisa masukkan kapan mau menganggotakan, usahakan di hari-hari atau tanggal-tanggal itu diusahakan tidak ada kegiatan di daerah. Terkait ekot ya, jadi kami sudah memikirkan tentang bagaimana ini ekot kita laksanakan yang dapat menunjukkan keseriusan kita. Kalau Badilak kan mintanya di 2004 50. Setelah dievaluasi ternyata di kita itu ada yang tak sampai 50. Kalau di Tanjung Selor ya ada sampai 50. Oleh karena itu saya terpikirkan, lalu kami coba atau kami integrasikan ke dalam perjanjian kinerja kita. Makanya nanti di dalam perjanjian kinerja kita itu ada poin. Jadi ada keseriusan untuk mencapai seperti apa yang digariskan oleh Badilak itu 80% ya. Nah, itu ada di perjanjian kinerja. Ini ingin kami tunjukkan kepada Badilak bahwa Bapak Ibu itu serius betul untuk melaksanakan ekot untuk tahun yang akan datang. Karena kalau tidak salah Badilak kalau tidak tercapai itu nanti akan ada sanksi. Saya ingin menyelamatkan Bapak Ibu sekalian dengan tekad yang seperti itu, insya Allah bukan hanya 80, mungkin bisa lebih dari 80, mudah-mudahan bisa 100%. Mudah-mudahan ya. Tapi paling tidak di perjanjian kinerja itu dicantumkan minimal 80% mengikuti apa yang digariskan oleh Badan Peradilan Agama. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua dapat tercapai dan Bapak Ibu sekalian sukses dalam karirnya. Kira-kira seperti itu yang kami inginkan. Bapak Ibu sekalian, kemudian mungkin dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa poin yang menjadi himbauan Ketua Pengadilan, dan ulangi, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Memang di lembaga kita ya, secara umum peradilan ini banyak kejadian-kejadian yang membuat miris kita ya. Bahkan terakhir ini kan sudah kita dengar ternyata kasus Tanur itu siapa itu? Itu belum selesai. Jangan-jangan berkembang dan seterusnya itu. Mudah-mudahan sudahlah sampai di sini saja ya. Dia sudah jadi hakim tinggi masih dipanggil. Mungkin dianggap sudah jadi hakim tinggi selesai kan, jadi kalau orang sudah dipromosikan hakim tinggi kan berarti sudah bersih. Ternyata nggak bersih juga kayak gitu kan. Ya kita berdoa mudah-mudahan semuanya diselamatkan yang lain-lain ya. Oleh karena itu beliau menghimbau, tolong bapak-bapak ya, termasuk kami di PDA ya, bapak-bapak di daerah juga junjung tinggi kode etik bagi hakim termasuk pimpinan dan hakim juga ya. Ada kode etik hakim dan pedoman perilaku kan. Yang bagi panitera pengganti dan seterusnya, termasuk ASN yang lain, sekretaris dan seluruh jajarannya juga ada kode etik. Itu pesannya, tolong itu perhatikan, patuhi itu ya, baik di lingkungan di kantor maupun di luar kantor, itu selalu kita pegang gitu. Di pesannya hindari perbuatan tercela. Kita membayangkan kalau di peradilan agama apa yang tapi buktinya orang-orang peradilan agama juga banyak juga yang terkena kan. Saya bilang banyak itu karena lebih dari 2 bahkan lebih dari 3. Oleh karena itu pesan ini masih sangat-sangat relevan untuk kita peradilan agama. Kita tidak menyinggung peradilan yang lain. Kita benahi peradilan agama ini adalah lembaga yang selalu menjaga integritas
Kalau dulu masalahnya hanya di lingkungan ya kasur, dapur dan seterusnya itu, tapi sekarang sudah mulai melebar ya kepada hal-hal yang dulu tidak kita bayangkan. Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Modal kita seperti saya sampaikan tadi sebagai orang beragama, khususnya peradilan agama ya, itu kita lakukan apa yang kita kerjakan ini sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu yang dapat membentengi kita itu, kalau kita sudah niatkan seperti itu, insya Allah kode etiknya terjaga, integritasnya terjaga. Kalau benar-benar kita laksanakan sesuai dengan ajaran agama kita. Bapak Ibu sekalian, untuk itu diharapkan Bapak Ibu sekalian ya di tingkat banding, tingkat pertama itu berikan layanan terbaik kepada masyarakat kita. Ya, berikan layanan terbaik. Apa-apa sarana prasarana yang terkait dengan layanan kita terhadap orang-orang disabilitas, gitu kan? Itu perhatikan semua itu. Kalau terima tamu jangan beda-bedakan. Dan kadang-kadang justru ada itu apa Mr. Guest itu. Kadang-kadang itu datang berperilaku atau bersikap seperti orang-orang yang orang umum lah, seperti pengemis atau apa gitu. Itu layani ya. Kita biasakan melayani orang tanpa membeda-bedakan orang. Insya Allah kita selamat, dan memang kita dianjurkan itu pada agama kita kan seperti itu kan. Oleh karena itu ayo kita semua dalam hal-hal melayani, dalam hal-hal yang baik-baik, kita semua memberi contoh yang baik ya, pimpinan ke bawahan, atasan ke bawahan, yang bawah ke bawahannya lagi, seterusnya seperti itu. Jadi teladan, karena itu yang diajarkan Nabi. Kalau hanya ngomong-ngomong saja kan gitu kan, nggak akan ada pengaruhnya atau tidak berpengaruh banyak. Tapi teladan itu meskipun tidak diucapkan, itu yang memberikan efek yang positif kepada bawahan-bawahan kita. Kira-kira seperti itu ya. Termasuk juga menangani keluhan-keluhan atau pengaduan. Sesegera mungkin kita respon itu ya, sebelum nanti badai yang lebih besar akan menerpa kita. Jadi mumpung belum masih ada, ini cepat aja direspon itu pengaduan, diusahakan semua lalu endingnya baik-baik saja. Jangan dibiarkan persoalan itu berlarut-larut, akhirnya begitu membesar sulit terbendung. Jadi mengingatkan kita semua itu, jangan dianggap remeh setiap peluang, cepat direspon ya. Seperti saya sampaikan tadi, situasi sekarang itu, kata istilah yang akhir-akhir ini, tidak baik-baik saja. Kita itu di lembaga kita itu tidak baik-baik saja. Ya buktinya penangkapan ini, penangkapan itu, yang bahkan sudah mulai merambah ke pucuk pimpinan kita ya, dalam artian Hakim Agung ini sudah, Ketua Mahkamah Agung sudah mempersilahkan untuk diperiksa. Itu sudah kita sudah masuk kepada era perubahan, bahwa kita itu siap bersih. Mudah-mudahan kalau dari atas bersih, biasanya ke bawah mudah bersihnya. Tapi kalau di bawah bersih, di atas belum bersih, itu merubahnya agak memakan waktu ya, atau sulit juga. Oleh karena itu, kalau sudah dari atas sudah ada komando yang seperti itu, bahwa atas pun harus bersih, bahkan kalau datang dihimbau untuk tidak dari atas ke bawah tidak usah repot-repot, sibuk-sibuk gimana cara melayani, itu udah apa adanya ya. Kami sudah memulai dari PTA ini, kalau daerah ya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah pusing-pusing, yang kami harapkan ekotnya 100%. Itu ya. Sebetulnya terus terang aja, kalau di
tingkat pertama itu masih ada ya biaya proses biasa, tapi sudahlah, itu memang haknya Bapak Ibu sekalian ya untuk mengelola sedemikian rupa untuk kepentingan melayani masyarakat dengan baik ya. Jadi nanti dibicarakan program-program ke daerah itu agar tidak berbenturan. Kalau saya sudah ucapkan yang seperti ini ya, jadi Bapak sudah tidak perlu mikir macam-macam udah ya. Yang penting nanti programnya tidak berbenturan aja sudah, alhamdulillah ya. Ke daerah lancar, tugasnya selesai, Bapak Ibu Hakim termasuk pimpinan pengadilan tinggi ya, semuanya kita harapkan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu dengan kejadian yang tidak baik-baik saja, tapi tetap kita, harapan Pak KMA itu tetap menjaga perkuat jiwa korsa kita, bahwa kita itu sesaudara ya. Menimpa lembaga lain itu juga saudara kita. Jadi kita keluar tidak usah berkomentar yang macam-macam yang menyudutkan lembaga lain, instansi lain dan lain sebagainya. Itu saudara kita, mudah-mudahan kita doakan setelah ini sudah tidak ada lah kejadian-kejadian yang semacam itu ya. Biasanya memang hal-hal yang seperti itu karena tuntutan kehidupan ya. Tapi kalau bilang tuntutan kehidupan kok ditumpuk-tumpuk juga ya sampai sekian triliun ya. Sampai 1 triliun, kadang-kadang saya berpikir juga ya. Itu ya berarti kebiasaan juga ya. Kalau sudah biasa itu kadang-kadang gatal juga ya. Ya sudahlah, kita sebagai orang peradilan agama yang ada ekornya agama ya, sudah mudah-mudahan diselamatkan dari semuanya itu. Ini tambahan ya, ada tambahan di PTA ini sudah diterapkan kebijakan LHKPN sebelum tanggal 10. Sudah selesai Bu ya? Alhamdulillah. SPT juga sudah ya. Saya harapkan juga di daerah juga seperti itu ya. Jadi dari awal-awal sudah dilaporkan. Kalau tidak ada tambahan harta ya laporannya akan ya tidak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Kecuali ada ini Pak Panitra Seller itu ada tambahan apa itu namanya kos-kosan kontrakan itu itu doa Pak Panitra ya. Tapi kalau sudah dia doain jangan lupa mendoakan juga. Jadi kemudian ini ya, ada terakhir itu ada MPP itu, mall layanan itu ya. Gimana itu nanti? Saya harapkan juga sudah harus selesai ya di tingkat pertama. Yang saya dengar yang ada pelayanan itu kan di Tanjung Selor dan Tarakan ya. Nunukan belum ada. Tapi link-link itu bagaimana? Itu kan mestinya ada ya. Mudah-mudahan semua selesai ya. Karena itu di share di grup-grup ya. Saya sendiri belum nge-share itu. Saya ingin memastikan sudah atau belum. Saya suruh pantau aja ke Pak Panitra ini. Tapi rupanya terakhir sudah Pak katanya sudah siap semua. Akhirnya ini sudah 8.45 ya. Jadi terakhir saya ucapkan selamat ya melaksanakan rapat kerja ya dengan topik apa ini, optimalisasi perkara melalui ekot dan sinkronisasi program kerja tahun 2025. Doa kita semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita ke arah yang benar ya, dan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim rapat kerja pengadilan agama wilayah ya dan pengadilan tinggi agama Kalimantan Utara dengan topik apa tadi saya kalau sudah digeser saya lupa deh, udah tua suruh ngapal terus ini, dengan topik optimalisasi perkara melalui ekot dan sinkronisasi program kerja tahun 2025
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim secara resmi dibuka. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja. Dan sebagai perwakilan diawali oleh yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dilanjutkan para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara diawali oleh Bapak Dr. Andes Zulkifli. Dilanjutkan oleh Bapak Dr. Andes Nur Amin MH. Dan Bapak Dr. Andes Wanjo Frizal. Selanjutnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Para
Selanjutnya penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja oleh Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Diawali oleh Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dilanjutkan Ketua Pengadilan Agama Tarakan. Dan Ketua Pengadilan Agama Nunukan. Selanjutnya penandatanganan komitmen bersama. Diawali oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dilanjutkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, wajib aja ada di sini. dilanjutkan para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Lanjutkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.
Kepala Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dilanjutkan Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Dilanjutkan Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara.